Satu orang tewas, 10 orang terluka akibat ledakan pabrik bioetanol di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi tangkap komplotan penembak misterius di kawasan Tangerang Raya. YouTuber Anji diperiksa penyidik Polda Metro Jaya kasus dugaan penyebaran berita bohong. Ya halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lainnya. Di antaranya Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani meninggal akibat COVID-19. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak. Seorang karyawan pabrik tewas sementara 10 lainnya terluka. Kebakaran terjadi di pabrik bioetanol milik PT Energi Agro Nusantara di Kecamatan Gedek, Mojokerto, Jawa Timur, Senin sore terekam kamera warga. Kobaran api melahap habis pabrik tersebut. Api juga menyambar 3 tangki besar tempat penyimpanan bioetanol dan meledak beberapa kali. Sejumlah petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Sebagian memadamkan dari bagian luar, sementara lainnya masuk ke dalam areal pabrik. Proses pemadaman juga sempat terkendala karena seluruh isi tangki berisikan bioetanol yang merupakan bahan bakar pengganti minyak tumpah akibat ledakan. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik pun panik dan menjauh ke tempat yang lebih aman. Ada ledakan sekali tenggang sekitar 5 menitan lagi meletus lagi. Kemudian ada lagi, tapi yang skala nomor 2 yang besar tadi. Berapa kali ledakannya, Pak? 3 kali. 3 kali. Beberapa ambulans juga didatangkan ke lokasi. Ambulans ini mengevakuasi korban luka. Akibat peristiwa ini, 10 orang mengalami luka bakar. Sementara 1 orang pekerja tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit RS Basudi untuk otopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Penangkapan 2 pencuri sepeda motor di Jalan Raya Cikupa, Tangerang, Banten diwarnai aksi kejar-kejaran. Dari hasil pengembangan, polisi menyita 10 unit sepeda motor curian dari kontrakan pelaku. Unit Reskrim Polsek Cikupa menangkap 2 pencuri sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Pelaku dilumpuhkan setelah terjatuh saat berlari ke arah permukiman warga. Dari saku celana pelaku, polisi menemukan barang bukti kunci letter T serta 5 buah anak kunci. Selain mengamankan JW, unit Reskrim Polsek Cikupa juga mengamankan FH tanpa perlawanan beserta sepeda motor curian yang digunakannya saat akan kembali beraksi di kawasan Cikupa, Tangerang. 2-3 motor dia ambil selama 2 tahun. Masing-masing perannya ada yang bertugas sebagai joki. Biasanya mereka menggunakan sebuah sepeda motor dan 2 helm. 1 joki, 1 yang memetik menggunakan kunci T ini. Hasil kejahatannya masih kita telusuri, dia menjual ke beberapa orang antara lain di Malingping dan dikirim juga ke Lampung. Polisi juga menemukan 10 unit sepeda motor curian berbagai jenis dan merek di dalam rumah kontrakan kedua pelaku. Kedua pelaku merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang. Sasarannya adalah sepeda motor yang diparkir di minimarket, toko, dan halaman rumah. Kini pelaku ditahan di Polsek Cikupa dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap penembak misterius di kawasan Tangerang Raya. 3 pelaku ditangkap di lokasi berbeda.
polisi menangkap 3 pelaku penembak misterius yang meresahkan warga Tangerang Raya. Usai ditangkap, pelaku diminta menunjukkan sejumlah lokasi penembakan, diantaranya di jembatan Pagedangan, Jalan Raya Serpong, dan di depan Mall WTC Serpong. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita senjata yang digunakan pelaku. Sebelumnya, ada 7 orang terluka akibat aksi penembakan acak oleh pelaku. Amankan pelaku, kita masih melakukan pengembangan, mungkin nanti keterangan lebih lanjut bisa kita share kembali kepada rekan-rekan. Ya, 3 orang ya, nanti kita masih melakukan pengembangan, nanti akan kita. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menjerat tersangka pemerkosaan yang viral di media sosial dengan pasal berlapis. Selain memerkosa, tersangka juga menganiaya korban dan mencuri barang berharga di rumah korban. Polisi membutuhkan waktu 1 tahun untuk menangkap pelaku, lantaran tidak ada saksi mata. Tersangka pencurian dan pemerkosaan di Tangerang Selatan, Banten, RI angkat bicara terkait dengan kasus yang melibatkannya. RI mengaku awalnya hanya berniat mencuri AC di rumah korban berinisial AF. Namun saat melihat korban, timbul keinginan tersangka memperkosa korban. Pelaku juga sempat meneror dengan mengancam akan membunuh korban. Korban tiduran dengan posisi kayak gitu, jadi saya berubah pikiran. Awalnya saya cuma sekedar iseng. Udah itu doang. Baru pertama kali. Butuh waktu 1 tahun bagi polisi untuk menangkap tersangka lantaran tidak adanya saksi mata. Selain itu, pelaku dan korban juga tidak saling mengenal. Pada tanggal, tepatnya proses ini berlaru ya, kurang lebih 1 tahun. Ya, memang dari keterangan korban kita sudah minta dan juga keterangan saksi kita sudah minta. Cuman dalam hal ini yang membutuhkan proses kami melakukan penyidikan dan pengungkapan adalah karena baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku. Pelaku dikenakan dengan pasal berlapis yakni pasal 285 subsidiar pasal 365 KUHP terkait tindak pidana pemerkosaan dan atau pencurian dengan kekerasan. Tidak menutup kemungkinan pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang ITE berkaitan dengan teror dan ancaman terhadap korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Lina Koutsieki, Leman, Ilham Sarkasi, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman 500 kg ganja asal Aceh. Pelaku menyamarkan pengiriman ganja di bawah tumpukan pisang dan hasil bumi. Polisi menangkap sopir dan kernet truk yang mengangkut pisang di kawasan perumahan Pesona Metropolitan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. BNN mendapatkan informasi ada pengiriman narkotika jenis ganja asal Aceh. Petugas pun menurunkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan ganja. Setelah digeledah, polisi menemukan 500 kg paket ganja dari balik tumpukan pisang. Pelaku menyamarkan aksinya dengan menyembunyikan ganja di bawah tumpukan pisang. Anggota kita sudah mengikuti dari Lampung melalui Pelabuhan Bakauni, kemudian turun di Banten. Nah, ternyata mereka mencium gelagat kita sehingga berupaya untuk melarikan diri. Namun kita bisa kejar. Para pelaku ini tadinya ingin meninggalkan truk ini dengan barangnya, sehingga jika ditangkap oleh petugas hanya kedapatan atau hanya ada barang bukti tanpa ada tersangkanya. Namun karena kesigapan petugas kita, mereka bisa kita tangkap dan barang buktinya pun kita peroleh semua. Modus yang mereka gunakan kelihatannya ada kecenderungan dalam situasi pandemi COVID sekarang. Para sindikat narkoba memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan alat angkut transportasi yang berisi hasil pertanian, terutama sembako. Petugas menangkap sopir dan kernet truk serta membawa keduanya ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Vena Malinda, Seprio Donaldi, Andrew Arlin, iNews melaporkan. Polisi gagalkan penyeludupan ikan patin file senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam operasi gabungan Polri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan ikan patin file sebesar 54,9 ton di dalam 4 kontainer. Empat kontainer yang terparkir ini diamankan petugas kepolisian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya di dalam kontainer berisi ikan patin filet ilegal. Total jumlah ikan yang berhasil diamankan adalah lebih dari 54,9 ton ikan atau senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Penangkapan terhadap pelaku penyelundupan sendiri dilakukan secara terpisah, yaitu pada tanggal 7 dan 8 Agustus, setelah sebelumnya petugas melakukan rangkaian pengintaian sejak akhir Juli di Pangkal Balam, Bangka Belitung. Pada tanggal 3 Agustus kami sudah mendapatkan informasi bahwa ikan-ikan tersebut dipecah dalam 4 mobil kontainer dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa amankan. Pada 2 mobil kontainer dengan nomor polisi B9107 DEV dan B9125 NJA, berangkatnya itu dengan kapal penyeberangan KM Slavia. Barang bukti ikan filet sementara disimpan di Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Muara Baru, Jakarta Utara. Para pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun pidana dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang wanita muda yang dengan sengaja membuang bayi yang baru dilahirkannya di kawasan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku membuang bayinya karena hamil di luar nikah dan tidak punya biaya untuk menikah. Polisi memeriksa lokasi penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di kawasan permukiman padat di Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Bayi yang masih dalam kondisi hidup tersebut tergeletak di depan rumah yang berada di gang sempit. Saat ditemukan, bayi terbungkus kain dan masih lengkap dengan plasentanya. Selang sehari setelah penemuan bayi, si ibu, Dede, ditangkap di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Wanita 20 tahun ini mengaku berpura-pura menemukan bayi dan menyerahkan kepada ibunya. Dikasih ke ibunya, ibu itu semanggil bidan. Terus ditanya, kenapa kamu gitu? Memang kondisi sekarang ini lagi nggak punya uang untuk dia mau nikah atau untuk mau lahiran. Dia udah sampai ke cowoknya, ini lama-lama terbrojol nih kata gitu. Tapi ternyata brojol beneran. Saat ini, bayi dengan berat 2,5 kg dan ibunya diobservasi di Puskesmas Kecamatan Palmerah karena keduanya reaktif COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menuntut pemerintah memperhatikan kondisi pengungsi di Luwu Utara berujung ricuh. Massa menyerang sejumlah anggota dewan karena diduga menghalangi Bupati Luwu Utara untuk menemui pengunjuk rasa. Beginilah kericuan para pendemo saat menduduki kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin sore. Kericuan terjadi diduga akibat arogansi Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Luwu Utara yang memukul meja di hadapan pengunjuk rasa. Hal ini membuat massa marah dan menyerang Karimudin, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional. Para pendemo menilai pemerintah Luwu Utara tidak memperhatikan para korban banjir bandang 13 Juli lalu yang membuat 38 korban meninggal dan 10 orang hilang. Pada siang hari ini adalah menuntut kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara maupun Kepala BPBD Kabupaten Luwu Utara untuk segera mungkin memberikan pelayanan khusus terhadap para pengungsi maupun korban bencana alam di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian kedua, kami mengharapkan kepada pemerintah maupun kepada BPBD Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan dana siap pakai yang digunakan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara. Karena sampai hari ini baik dari pemerintah daerah maupun BPBD Kabupaten Luwu Utara tidak pernah.
Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Senin siang menyebabkan sejumlah daerah tertutup abu vulkanik. Abu yang sangat tebal juga mengganggu aktivitas warga. Hampir setiap sudut kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tertutup debu letusan Sinabung. Abu vulkanik menyelimuti permukiman warga, kendaraan, hingga jalan umum. Hal ini membuat aktivitas warga terganggu. Pengguna jalan juga harus berhati-hati karena badan jalan yang licin dikarenakan tertutup abu vulkanik. Warga Brastagi berharap kepada pemerintah agar membagikan masker kepada warga. Karena maskernya belum ada dikasih, kebutuhan kita harus disemprot lah supaya agak hilang abunya. Udah berapa kali nih diguyur hujan abu, Bang? Udah hampir 3 hari lah, Pak. 3 hari ya? Belum ada pembagian masker ya, Pak? Harapan kita sekarang ini. Senin siang, tepatnya pukul 11.17 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 5.000 meter. Tim Satgas Tanggap Bencana Sinabung terus membersihkan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemprot jalan yang tertutup abu. Sejumlah kecamatan yang terdampak diantaranya Simpang 4, Brastagi, Merdeka, dan yang terparah Namanteran. Titik-titik ini kita siram di titik terparah, yaitu di Kecamatan Namanteran ini. Nanti kita bagi ke Kecamatan Merdeka, kita lihat nanti di Kecamatan Brastagi bagaimana nanti dampaknya itu memang parah. Akan kita lakukan juga penyiraman yang sama di daerah-daerah. Gunung api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau tidak memasuki wilayah zona merah serta tetap menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Dari Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinam, iNews melaporkan.